Pertama, bintang Liga Inggris berharga ratusan miliar rupiah belak-belakan ingin bela timnas Indonesia. Bagaimana peluangnya? Kedua, Shin Tae-yong panggil naturalisasi selanjutnya. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya subscribe, like dulu, komentar menurut sobat 90 IDN. Kalau sudah, mari kita lanjut. Seorang pemain bintang Liga Inggris berharga ratusan miliar rupiah mengatakan secara belak-belakan mengenai keinginannya bela timnas Indonesia. Skuad Garuda tampak sedang terbang tinggi di kancah sepak bola internasional, dengan bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong kini berada di peringkat ketiga grup C, dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia, yang akan menjadi lawan berikutnya pada jeda internasional Maret 2025 mendatang. Jika mampu finish di peringkat kedua di putaran ketiga, yang menyisakan 4 matchday lagi, maka timnas Indonesia akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda menjadi meningkat karena kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI. Kebanyakan dari mereka berasal dari Belanda, karena punya keterkaitan secara historis dengan Indonesia sebagai bekas negara jajahan. Selain itu, memang banyak diaspora Indonesia yang melanjutkan kehidupannya di negeri kincir angin tersebut. Nama-nama seperti Martin Paes, Mees Hilgers, dan Jai Idzes pun kini menjadi andalan timnas Indonesia karena orang tua atau kakek neneknya orang Indonesia atau lahir di Indonesia. Mereka adalah para pemain berkelas dunia, namun nyatanya tidak sampai di situ. Ada banyak pemain kelas dunia lainnya yang punya darah Indonesia. Joel Veltman, yang pada saat ini memperkuat Brighton Hove Albion di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League, pernah mengaku memiliki darah Indonesia. Veltman mengatakannya ketika berbicara dengan My Heritage DNA pada November 2019 lalu, dan mengakui bahwa neneknya dari Indonesia. Saya kira, ibu dan nenek saya berasal dari Indonesia. Jika punya peluang memilih, maka saya mungkin akan bermain untuk Indonesia, kata Veltman kepada My Heritage pada saat itu. Dalam acara tersebut, pembawa acara My Heritage DNA membeberkan bagaimana pemain yang pada saat diwawancara itu membela Ajax tersebut memiliki asal Indonesia. Kami menemukan bahwa kakek buyut Anda, Lambert Brach, bekerja untuk pasukan kerajaan Hindia Belanda, katanya. Nenek buyut Anda, Jacoba van der Kamp, lahir di Indonesia ketika itu masih menjadi koloni Belanda. Jadi itu menjelaskan mengapa Anda memiliki darah Indonesia, jelasnya. Kendati begitu, bek kanan yang kini berusia 32 tahun tidak mungkin lagi untuk membela timnas Indonesia pada saat ini. Sebab, dia sudah mengantongi 28 caps bersama timnas Belanda, dengan berhasil mencetak 2 gol. Jadi, sekalipun dinaturalisasi, Veltman takkan diizinkan bermain untuk skuad Garuda karena terbentur aturan FIFA. Sebagai pengingat, aturan FIFA hanya membolehkan seseorang untuk bermain minimal 3 kali untuk tim nasional senior sebelum berganti federasi. Veltman, yang memiliki harga pasaran 121,67 miliar rupiah menurut Transfermarkt, sudah tidak lagi aktif membela The Oranye, karena terakhir kali mendapatkan panggilan adalah pada 2021. Kedua, Shin Tae-yong panggil naturalisasi selanjutnya. Shin Tae-yong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Denny van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Voetbal Premier, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. 1. Diizinkan membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ulla Romeni dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI. Benar saja sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ulla Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. 2. Diharapkan segera gabung timnas Indonesia. Berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI dengan Ulla Romeni peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina, 5 Juni 2025, dan tandang ke markas Jepang,
10 Juni 2025, di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Diincar klub-klub Premier League. Sejumlah klub Premier League mengincar jasa Pascal Struijk yang biasa bermain sebagai bek tengah. Beberapa klub Premier League yang memburu jasanya adalah Tottenham Hotspur dan Brighton Hove Albion. Jikapun tidak berpindah klub, Pascal Struijk berpeluang mentas di Premier League musim depan. Sebab, hingga pekan ke-25 Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Leeds United duduk di puncak klasemen dengan 52 angka, unggul 3 poin dari Burnley di posisi 2.